Hah? Aduh pusing. Pala otak, pala Barbie pusing. Bolak-balik. Maju, mundur. Maju, mundur. Maju, mundur. Maju, mundur. Anjay, pusing banget coy. Video ini menggunakan dua pendekatan teori. Yang pertama, Technic Client-Centered Carl Rogers Asterisk. Empathy and Reflection of Feeling. Anda mendengarkan dengan aktif dan memantulkan kembali perasaan konseli tanpa menghakimi, unconditional positive regard. Validasi Anda membuat konseli merasa diterima sepenuhnya, meskipun ia baru saja melakukan kesalahan. Belajar sistem kebut semalam, ruang aman inilah yang membuat konseli tidak defensif. Oleh karena itu, pendekatan client-centered dipilih pada proses konseling. Pendekatan ini memandang bahwa setiap individu memiliki kemampuan untuk memahami dirinya sendiri dan menemukan jalan keluar dari permasalahannya apabila berada dalam lingkungan yang aman, hangat, dan penuh penerimaan. Sebagai konselor, saya akan menunjukkan empati, mendengarkan secara aktif, menerima konseli tanpa menghakimi, serta berusaha memahami apa yang benar-benar dirasakan konseli. Dengan demikian, konseli merasa dihargai, diterima, dan lebih nyaman untuk membuka diri. Setelah kondisi emosinya lebih stabil, barulah konseli mulai mampu menceritakan permasalahan utama mengenai kebiasaan belajarnya yang kurang efektif. yang kedua, Teknik Solution Focused Brief Therapy, SFBE, Sakceda, memancing bagaimana di saat gaya belajar nilai konseli naik. Point. Exception questions, pertanyaan pengecualian. Ini adalah teknik mengeksplorasi waktu-waktu di mana masalah tersebut tidak terjadi, atau ketika konseli justru berhasil membangkitkan self-efficacy. Melalui pancingan tersebut, konseli menyadari bahwa ia sebenarnya memiliki sumber daya dan kemampuan, resourcefulness, untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Pendekatan ini dipilih karena tidak berfokus pada penyebab masalah yang berkepanjangan, melainkan membantu konseli menemukan solusi yang realistis berdasarkan kekuatan dan sumber daya yang telah dimilikinya. Dalam proses ini, konselor mengajak konseli melihat keberhasilan-keberhasilan kecil yang pernah dicapai, mengidentifikasi situasi ketika ia pernah mampu belajar dengan lebih baik, serta menyusun langkah-langkah sederhana yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kebiasaan belajar. Dengan pendekatan ini, konseli diharapkan mampu menemukan strategi belajar yang lebih sesuai dengan dirinya, mengurangi kebiasaan belajar kebut semalam, serta membangun keyakinan bahwa ia memiliki kemampuan untuk memperbaiki prestasi belajarnya pada semester berikutnya. Pada tahap konseling ini, konseli menceritakan masalahnya yang ingin diselesaikan, yakni masalah saat menghadapi perjalanan menuju sesi konseling serta masalah belajar. Namun, konseli memfokuskan kepada masalah tantangan belajar menghadapi ujian semester. Assalamualaikum, ini dengan Mbak Alma ya? Iya, Ibu. Oh, alhamdulillah Mbak Alma sehat? Alhamdulillah sehat. Sampai sini dalam keadaan baik-baik aja? Tadi sedikit ada kendala sih, Bu. Macet di jalan gitu. Oh, rumahnya di Telomoyo ya, Mbak? Iya. Oh, macet atau macetnya macet banget gitu, macet padat atau? Karena kan aku lewatin pasar. Nah, ini kan jadinya kebetulan pagi tau, Bu. Oh iya, benar-benar. Jadi terlalu. Jadi barengan sama yang belanja-belanja gitu ya? Belanja-belanja juga kebarengan anak sekolah gitu. Oh, berarti di situ satu jalur sama sekolahan juga lewat Iya, situ ada. iya. Oh, pantesan ya. Jadi kayak rada mungkin kesel di jalan gitu ya? Iya, kesel. Berarti suasana hatinya juga kesel dong ya di hari ini karena ngelewatin itu tadi apa jalan yang padat. Iya, pulang lebih begitu, Bu. Tapi masih ke bawah capeknya di jalan? Sedikit-sedikit 50-50 lah gitu. Oh, 50, tapi Iya. kondisinya nggak terlalu kesel banget kan ya? Enggak. Kira-kira, oh iya sebelumnya Mbak Alma, meskipun mungkin Mbak Alma sudah tahu saya
depan ruang tunggu, tapi saya mau izin, saya adiknya Fitri, paslonnya Mbak Alma sekarang, dan Mbak Alma di sini nggak perlu takut dan nggak perlu sungkan karena kita di sini hanya berdua dan saya tetap menjaga asas kerahasiaan di antara nanti Mbak Alma cerita gitu ya Mbak Alma. Iya. Terus juga kira-kira Mbak Alma sebelum kita mulai ke sesi ini dan lebih jauh lagi, kita akan membuat kontrak pertemuan Mbak Alma. Kira-kira kemungkinan nanti akan selesai itu selama 25 menit. Mbak Alma tidak apa-apa ya? Iya, masih longgar. Masih longgar ya? Oke ya. Kalau boleh tahu kan hari ini lumayan kesel karena tadi itu ya jalannya macet. Itu tuh tadi ada sedikit kendala, misalnya dimarahin orang di jalan atau gimana gitu Mbak. Oh iya, tadi aku mau cerita. Nah, kan waktu di jalan tuh tahu macet. Nah, itu ada bapak-bapak satu. Nah, lakson terus gitu loh, bikin kesel kan, tambah kesel. Soalnya waktunya kebarengan anak sekolah, terus ada kebarengan ibu-ibu sama bapak-bapak ke pasar juga itu loh Kak. Ibu terus lagi berhenti di ya karena macet itu tuh ada yang nggak sabar langsung mulu gitu kan, bikin tambah kesel ya. gitu ya, nongol. Serasa di situ tuh mau teriak tapi gimana gitu, malu juga tuh, terhambat emosinya gitu ya. Iya. Gimana ya. Terus itu tapi Mbak Alma nggak ngerasa melakukan kesalahan apapun gitu kan? Kayaknya enggak kayak gitu. Karena emang orang yang di belakang tuh terlalu buru-buru aja, padahal kita juga buru-buru sama gurunya. Kemungkinan kan dia juga telat setelah mau Masuk. mau kerja atau apa gitu kan, juga bisa gitu. Berarti itu benar-benar satu jalur ya Mbak Alma, itu tuh selalu macet di pagi dan sore gitu? Iya. Oh. Kalau pagi kan pasaran kayak biasa, ibu-ibu belanja gitu. Kalau sore itu lebih ke pedagang-pedagang sayur gitu. Oh, berarti sore itu di pedagang sayurnya? Iya. Sore bawa yang jalur mau ke arah kota Semarang apa Oh iya turun ya. gitu, iya. Berarti ini posisinya tapi Mbak Alma baik-baik aja kan, nggak kenapa-napa di jalan itu? Iya, alhamdulillah nggak apa-apa itu. Cuman mungkin moodnya aja karena kena macet, terus juga orang-orang tuh emosinya juga pada tabrak-tabrakan, akhirnya juga bingung gitu ya. Iya begitu. Berarti Mbak Alma datang ke sini kira-kira tujuannya mau kayak gimana nih ke depannya? Sebenarnya saya kesini tuh mau cerita tentang kisah saya waktu di sekolah sih Bu. Oh, berarti Mbak Alma sekarang kelas? Kelas 11. Oh, kelas 11. Iya. Oke, kelas 11 IPA IPS. IPS. Oh, IPS gimana Iya. gitu kalau boleh tahu? Di sebuah SMA gitu lah. Berarti di Mbak Alma ada kendala apa di SMA itu? Pertemanan atau gimana? Lebih ke nilai sih Bu. Oh, nilai. Iya. Mbak Alma resah soal nilai. Iya. Kenapa Apalagi tuh? ini kan waktu UAS, terus nanti setelah itu kan Remet. ya nanti terus naik atau enggaknya ke kelas 12, terus dibarengin kalau kelas 11 itu pasti mikirnya mau kerja atau mau kuliah gitu kan, bingung gitu. Oh, berarti kalau misalnya Mbak Alma khawatir nilai itu, misalnya kalau nilainya tinggi Mbak Alma juga khawatir, nilainya rendah juga khawatir karena bimbang di keputusan selanjutnya gitu ya. Iya. Ini Mbak Alma sekarang lagi menduduki posisi nilainya yang kayak gimana? Nilainya agak turun. Oh, agak turun. Terus dari dulu juga terkadang nilainya itu
cuma di rata-rata doang gitu loh. Paling tinggi, Iya, Oh. enggak, kadang di paling tinggi, kadang di paling rendah. Oh Tergantung. enggak konstan gitu ya, Iya. turunnya tuh drastis gitu. Iya, Tapi Mbak Alma kira-kira di yang sekarang setelah ngambil rapot kemarin itu turunnya drastis berarti? Atau kan katanya konstan gitu? Iya. Turun drastis gitu? iya. Oh tapi Mbak Alma sudah melakukan usaha semaksimal mungkin pas belajar UAS gitu? Ada sih Bu. Kayak belajar malam gitu? Iya, tapi kebet semalam gitu. Wah itu capek banget ternyata ya? Iya. Ya nggak sih? Berarti semua mapel itu dipelajari kebut semalam gitu? Iya. Matematika juga? Ya, tergantung ujiannya hari besok itu Oh, apa iya. gitu-gitu. Oh, alah berarti tapi rata-rata semua mapel Iya. waktu di ujian UAS kemarin ini kebut semalam semua. Iya, karena keteteran sama pekerjaan rumah. Oh, kira-kira kalau boleh bantuin ibu kerja rumahnya atau Iya, gimana? bantuin dikit-dikit sih kalau lagi longgar gitu. Oh. Ibu pun nggak berani nyuruh-nyuruh kalau semisal tahu kalau aku lagi sibuk apa kerjain apa gitu, nggak terlalu ayo gini bantuin ibu gini gitu, enggak. Tapi kadang ada rasa nggak enak juga gitu. Oh ya kalau nggak bantu rewang kayak gitu. Iya gitu. Waktu pas Mbak Alma di posisi nilainya di atas rata-rata itu Mbak Alma kira-kira ngelakuin apa biar bisa mencapai itu? Ngelakuin ya belajar tapi jauh-jauh hari. Oh. Tapi sekarang ya ini nggak bisa deh. Males juga, lagian pun bukan males ya, lebih ke aduh nanggung gitu ya. Iya, nanggung. Nanggung waktu gitu. Terus kadang kan Lebih juga ngerasain. kepikiran gini, di kebut satu malam aja bisa. Selagi waktu guru itu menjelaskan, memperhatikan kan juga terkadang ada yang nyantol Oh dikit ya, gitu loh. betul. Jadi makanya karena ada sedikit bayang-bayangan waktu pas mapel-mapel di kelas KBM, jadinya milih sistem kebut semalam gitu. Iya. Ya. Tapi waktu pas Mbak Alma mencapai nilai tertinggi itu dimulai dari awal masuk, misalnya dimulai dari awal KBM, berarti Mbak Alma terus belajar gitu. Iya. Terus Hamil seminggu atau berapa gitu udah mulai baca-baca dikit materi gitu. oh kalau nggak sampai sebulan gitu pernah? Iya. Oh iya, pernah. itu ranking kira-kira pas di situ pas yang tertinggi itu Mbak Alma ranking berapa? 10 besar. 10 besar? Iya. Oh, kalau boleh tahu yang Mbak Alma khawatirin sekarang itu kira-kira berapa ranking? Takutnya di kelas saya itu ada 30-an. Takutnya itu di 20-an gitu malah. Oh, alah, tapi ini belum keluar ya, baru hasil ininya aja satu-satu ulangannya dibagiin gitu ya. Tapi Mbak Alma khawatirnya kayak gitu. Soalnya nilai saya itu kayak betul-betul anjlok gitu loh Bu. Iya, dari kemarin yang naik banget, terus Iya. langsung turun banget Iya. gitu ya. Gitu. Dan itu khawatirnya, apalagi kelas 11 kan penentuan ya, harusnya lebih Penentuan. naik gitu Iya. kan. Pas di kelas 12 nya tinggal enjoy gitu kan harusnya ya. Gitu. Oh nggak apa-apa Mbak Alma, berarti kira-kira Mbak Alma harus melakukan apa tadi untuk mencapai nilai yang tinggi waktu di posisi kemarin menurut Mbak Alma tadi? Buat langkah selanjutnya mungkin lebih konsentrasi lagi kalau ketika guru menjelaskan, nggak mainan HP gitu, ke distract temennya lagi lagi ngomongin apa gimana gitu. Iya sih. Lagi dibinanya kan terkadang ada toh di kelas ya. di kelas guru lagi menjelaskan malah temennya cerita, jadi kita ngikut nimbrung gitu kan bisa. Betul. Terus melakukan aktivitas lain juga, dijailin teman gitu-gitulah. Berarti fokus, konsentrasi gitu Iya. ya. Terus habis selain itu pas di rumah metode belajarnya di belajar Mbak Alma di posisi nilainya bagus banget, besar kayaknya. Jadi saya itu sebenarnya sudah tahu cara metode belajar saya gitu. Oh iya? Iya sebenarnya itu waktu itu tuh
lebih ke sendiri di kamar, tapi biar kadang kalau Biar tenang bosen ya? iya, kalau bosen itu kadang apa ngebunyiin musik gitu. Oh gimana? Apa? Ngebunyiin musik. Oh, main dia, musik gitu main ya. musik Oke. sambil kalau lagi suntuk banget kadang kan terbawa suasana lagu juga toh. Apa kalau lagi yang tergantung musiknya juga, kalau lagi yang seneng-seneng gitu ikut ya Masuknya cepet. masuknya ya. cepet gitu. Oh, lagi berarti konsentrasi, fokus, terus menyendiri kalau mendengar musik. Apalagi kira-kira Mbak Alma? Menurut Mbak Alma, udah itu aja. Kemungkinan itu aja dulu itu. Jadi Mbak Alma bisa praktekin itu, berarti Mbak Alma sudah ketemu solusinya. Nggak usah perlu dikhawatirin Mbak Alma buat nanti ke depannya. Untuk sekarang ya udah, kalau sudah terjadi nggak apa-apa lah ya. Iya. Tapi nanti di lain waktu, berarti Mbak Alma mungkin kayak gitu metode belajarnya pas mulai semester baru lagi nih kan, semester ganjil ya, di semester genap nanti mungkin ya, pas UTS dan UASnya nih Mbak Alma bisa. Ini Mbak Alma sudah keren loh, sudah punya ini solusi Mbak Alma sendiri. Kira-kira selain itu Mbak Alma ada yang lewatin dari yang tadi ngebantu ibu itu tetap masih bisa gitu kan, atau gimana kalau aku di posisi mulai bagus? Masih bisa. Masih bisa, tapi nggak berkurang sedikit kan waktunya? Mungkin kayak lebih memanajemen waktu juga. Oh iya benar, belajar dan waktu pas saat ibu Mbak Alma tuh butuh orang lewang gitu ya. Iya. Biasanya Mbak Alma tuh belajarnya waktu pas lagi naik-naik tuh di jam berapa, sampai jam berapa? Waktu malam atau setelah pulang? Setelah pulang sekolah. Terus nanti kan makan atau apa gitu, mau main HP apa gimana, terus setelah itu habis maghrib Habis maghrib lewang-lewang atau belajar lagi? juga, habis maghrib ya apa ya, Buka-buka lagi. buka-buka dikit lah. Oh iya. Terus kira-kira waktu lewang ibu tuh di waktu kapan kira-kira Mbak Alma pas Waktu libur Oh, waktu libur. ya, apalagi kan apa SMA kan aktifnya kan hari Senin sampai Jumat. Iya betul. Oh, Ya, Sabtu Sabtu Minggu. Oh iya, libur ya. Iya. Oh, berarti di minggunya udah free gitu. Ibu Iya. nggak belajar gitu ya. Iya. Udah apa break gitu ya. Nah, tapi ibu nggak kenapa-napa kan? Baik-baik aja, maksudnya tidak terpotong waktu bantu-bantu ibu kan? Enggak terpotong. Berarti Mbak Alma sudah ketemu solusinya kalau kayak gitu. Iya. Berarti Mbak Alma sudah bisa merencanakan ya ke depannya mau seperti apa. Berarti Mbak Alma sudah oke nih, sudah paham nih. Iya. Ternyata kita cerita Mbak Alma sudah menemukan solusinya ya. Iya. Tadinya sebelum cerita sih kayak bingung. Gitu, mau gimana gitu. Iya. Kalau nggak cerita nanti jadi unek-unek. Ya benar-benar. Kalau ya kayak di positifnya aja gitu. Tapi Padahal- setelah sesi ini langsung, oh ternyata gini, sebenarnya aku tuh udah tahu metode belajarku, terus aku tuh harus gimana, tapi masih kebingungan. Nah setelah cerita ke ibu itu lagi lebih plong gitu. Dari pulang terus oh iya ya, tak omongin gitu ya. Iya emang gitu. Oh berarti nanti mungkin Mbak Alma bisa merencanakan. Oh ya sebelumnya berarti Mbak Alma udah fix nih ya. Iya. Sudah paham betul gimana kondisi Mbak Alma di rumah bersama ibu, berarti harus bantuinnya kapan. Saat di sekolah nanti setelah pulang harus kayak gimana, tadi sudah dijelaskan sama Mbak Alma sendiri solusinya. Nah berarti ini karena ini sudah 25 menit Mbak Alma, kebetulan pas waktunya saya mau izin sih PR buat Mbak Alma. PR gampang Mbak Alma cukup nerapin aja solusi yang Mbak Alma sudah buat sendiri tadi pas Mbak Alma berbicara. Mungkin bisa mulai di besok pas mau setelah ngambil rapot gitu ya. Iya. Nah nanti Mbak Alma bisa bikin journaling, terus nanti Mbak Alma kalau pengen butuh cerita ke saya lagi, nggak harus banget datang ke sini, tidak harus dalam kondisi bingung.
misalnya mungkin dalam kondisi senang karena sudah selesai tercapai apa yang Mbak Alma mau gitu tadi. Iya, iya. Itu boleh Mbak Alma. Oke Mbak Alma, mungkin itu aja. Ada lagi? Sekian dulu Ibu. Itu Cukup dulu. segitu. Cukup segitu dulu. Mungkin nanti yang lainnya dilanjut sekalian PR sambil menganalisis diri Mbak Alma sendiri proses belajarnya. Ya belajarnya mungkin nemu baru nih yang lebih baik gitu, nanti ditambahin di jurnal, diceritain aja gitu. Jadi buat journaling ya mengenai proses Mbak Alma minta tolong. Itu aja Mbak Alma. Oh ya Mbak Alma, terima kasih banyak udah mau cerita. Insya Allah cerita kita antara saya dan Mbak Alma aman-aman aja. Nanti kalau misalnya mau ketemu lagi di sesi berikutnya, nanti Mbak Alma bisa konfirmasikan lagi ke saya ya Mbak Alma. Terima kasih banyak Mbak Alma. Mari.